Oke, baik. Kembali lagi bersama saya di mata kuliah Dasar Industri 4.0. Baik, di pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan pengenalan data dan juga software spreadsheet yang kita gunakan untuk mengolah data. Jadi memang data dan spreadsheet ini adalah dua hal yang tidak bisa lepas ketika kita membahas terkait dengan pengembangan industri 4.0. Baik, dari pertemuan hari ini kita harapkan setelah perkuliahan mahasiswa dapat memahami pentingnya data dalam konteks di industri atau dalam pelaksanaan di dunia industri. Mahasiswa juga diharapkan mampu mengenal dasar-dasar penggunaan spreadsheet. Di sini kita menggunakan Microsoft Excel ya sebagai contoh perangkat lunak spreadsheet. Dan juga mahasiswa diharapkan setelah pertemuan hari ini mampu mengimpor dan mengelola data sederhana. Materi pokok yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yang pertama adalah konsep dasar data. Apa itu data, terus jenis data yang termasuk kuantitatif, kualitatif, data yang terstruktur, dan juga data yang tidak terstruktur. Contoh-contoh data yang digunakan di dunia industri meliputi data-data produksi, data penjualan, atau mungkin data penggunaan atau efisiensi mesin. Lalu selanjutnya kita juga akan nanti sedikit membahas terkait dengan user interface atau antarmuka perangkat lunak spreadsheet. Di sini kita menggunakan software Microsoft Excel ya. Lalu kita juga nanti akan membahas terkait dengan format data, sel baris, kolom, dan sheet. Lalu terakhir nanti kita akan coba demonstrasikan bagaimana cara membuka, mengimpor, serta menyimpan file yang berekstensi CSV atau TXT. Baik, mulai dari konsep dasar data itu sendiri. Apa sih itu data? Kalau kita coba cari di Google ya, data adalah sekumpulan fakta, angka, atau informasi yang dikumpulkan dan diolah untuk kita mencapai tujuan tertentu. Data itu sendiri dapat berupa angka, teks, gambar, suara, atau jenis informasi apapun yang bisa memberikan kita pengetahuan baru. Itulah yang dinamakan sebagai data. Data di sini ada data yang berguna, ada yang juga yang tidak berguna. Jadi sesuai dengan apa sih tujuan kita sebenarnya untuk mencari data itu sendiri. Jadi nanti di sini agak tricky ya, tidak semua data bisa kita olah untuk kita gunakan sebagai sumber informasi. Banyak data yang perlu kita filter dulu sebelum kita olah, banyak data yang perlu kita sesuaikan dulu, banyak data yang perlu kita sebelum olah harus distandarisasi dulu agar tujuan atau kesimpulan yang didapatkan dari data itu bisa merefleksikan apa sih yang sedang terjadi sebenarnya atau apa sih informasi yang sedang terjadi sebenarnya secara akurat. Dan di sini jenis data yang sering digunakan ada dua. Yang pertama adalah kuantitatif dan yang kedua adalah data kualitatif. Data kuantitatif biasanya berupa angka dan dia bisa dihitung. Misal contoh jumlah produksi, nilai penjualan, dan sebagainya. Apapun yang berupa angka dan bisa dihitung itu merupakan data kuantitatif. Dan selanjutnya adalah data kualitatif. Di sini sifatnya adalah deskriptif atau kategorikal, misal nama produk, status, atau hobi, atau warna kesukaan, dan sebagainya. Apapun data yang dia tidak bisa dihitung merupakan data kualitatif. Misalkan data kualitatif yang kita bisa gunakan, contoh dalam satu kelas isinya 30 mahasiswa ya. 30 mahasiswa warna kesukaannya adalah warna merah misalkan. Berarti ketika saya mau berjualan kaos atau berjualan souvenir, maka saya coba cari
souvenir atau kaos yang berwarna merah. Untuk apa? Ya jelas untuk meningkatkan penjualan. Ketika saya jual kaos atau produk berwarna selain merah kepada kelas yang populasinya kebanyakan suka dengan warna merah, maka nanti akan mengurangi jumlah penjualan yang bisa saya hasilkan. Seperti itu. Lalu struktur data. Data ada yang terstruktur, ada data tabel, database, jadi berupa tabel yang dia terstruktur ya, ada headernya, ada nama jenis datanya dan sebagainya. Terus ada juga data yang tidak terstruktur, misalkan data narasi, data berita, foto, atau suara. Jadi data yang tidak terstruktur biasanya perlu kita olah untuk kita tentukan kategorinya, seperti itu. Contoh data yang biasa digunakan di industri. Ini bisa industri furniture atau industri lainnya ya. Jadi ada data produksi harian, jumlah unit yang diproduksi, misal waktu yang dibutuhkan untuk produksi, tenaga kerja yang dibutuhkan untuk produksi, dan sebagainya. Bisa juga nanti biaya yang digunakan untuk satu kali produksi, itu juga bisa di generate atau digunakan sebagai data industri untuk kita mencari informasi. Lalu ada data penjualan produk, terus harga produk, lokasi penjualan produk, dan sebagainya. Serta contoh lainnya adalah data efisiensi mesin. Misalkan utilisasi mesin, berapa lama sih mesin itu digunakan dalam satu hari, berapa banyak sih produk yang dihasilkan oleh satu mesin itu dalam satu hari, dan sebagainya. Downtime atau berapa lama sih mesin itu tidak beroperasi, padahal kan ketika kita membeli mesin, kita memerlukan mesin itu untuk terus beroperasi sehingga bisa memberikan revenue atau profit untuk kita. Sementara downtime ini adalah keadaan di mana mesin itu tidak bisa beroperasi. Misalkan ketika mesin rusak atau mesin dalam keadaan maintenance harian atau mesin dalam keadaan sedang direlokasi atau dipindah. Situasi di mana mesin itu tidak bisa digunakan, itulah yang dinamakan dengan downtime. Sama seperti mungkin kendaraan kita ya, motor kita ketika sudah masuk bengkel, berapa lama yang kita habiskan untuk menservis atau memaintenance motor kita itu adalah waktu downtime, waktu di mana motor kita tidak bisa digunakan. Termasuk ketika mungkin kita pindahan kos atau pindahan rumah, motor kita atau kendaraan kita kan dalam proses diantarkan, misalkan menggunakan truk dan sebagainya, itu juga termasuk dalam downtime, seperti itu. Juga output per jam, misalkan produksi mesin berapa sih yang bisa dikeluarkan tiap jamnya. Oke, selanjutnya, nah kita coba masuk ke pengenalan spreadsheet. Jadi dari data-data yang sudah kita jabarkan sebelumnya, biasanya data itu perlu kita olah. Bisa secara manual, misalkan menggunakan kertas dan pulpen, atau bisa juga menggunakan aplikasi seperti spreadsheet. Spreadsheet ini adalah aplikasi yang digunakan biasanya bentuknya kotak-kotak, bisa kita masukkan formula, bisa untuk memvisualisasikan data kita. Nah, salah satu contohnya adalah Microsoft Excel, terus Google Sheet. Kalau mungkin teman-teman tahu, OpenOffice juga menyediakan software spreadsheet, WPS Office juga menyediakan software spreadsheet. Namun di sini kita coba menggunakan Microsoft Excel di mana dia memiliki fitur yang paling lengkap. Dia bisa menggunakan solver, dia juga bisa menggunakan add-ons, dia juga mempunyai user interface yang bisa dibilang paling familiar dengan kita semua. Dan seringkali ketika kita membeli sebuah laptop baru atau komputer baru, dia sudah terinstall oleh Microsoft Office. Jadi secara tidak langsung pengguna Microsoft Office ini bisa dikatakan yang paling banyak, seperti itu. Manfaat spreadsheet sendiri dalam dunia industri ya jelas untuk mengolah data, untuk melakukan perhitungan otomatis, dan untuk membuat grafik. Di beberapa kasus, Excel atau spreadsheet ini bisa digunakan untuk mengambil keputusan atau menyelesaikan problem matematis. Jadi ketika ada problem
problem di perusahaan atau di industri, kita modelkan secara matematis. Di Excel ini bisa menyelesaikan menggunakan solver namanya. Jadi bisa menyelesaikan secara otomatis masalah yang ada di industri seperti itu. Nah, di Microsoft Excel sendiri, ketika kita lihat di bagian toolbar ya, ada beberapa grup. Nah, beberapa grup tools yang tersedia. Yang pertama ada Home, Insert, Draw, Page Layout, Formula, Data, Review, View, dan Hub. Di beberapa versi Microsoft Excel itu beberapa ada yang belum menggunakan Draw. Jadi kalau tidak salah fitur Draw ini hanya tersedia di versi-versi yang terbaru saja, Microsoft Excel yang terbaru. Oke, kita akan coba bahas secara singkat satu persatu ya. Oke, kita lanjut ke Home. Home ini berisi alat dasar pengolahan teks dan sel. Nah, sel ini adalah gabungan antara baris dan kolom. Jadi kalau kita lihat, kolom itu adalah baris vertikal dan row atau baris itu adalah yang horizontal. Jadi kolom adalah yang vertikal, kolom adalah yang vertikal dan baris adalah yang horizontal. Nah, sel itu adalah pertemuan antara baris dan kolom. Misalkan kolom A, B, C, D, lalu baris 1, 2, 3, dan 4. Nah, sel ini adalah gabungan keduanya. Misalkan sel B2, berarti kolom B baris nomor 2, seperti itu. Format font, ukuran, dan warna kita tentukan di halaman Home ini atau di toolbar Home ini. Merging cell atau penggabungan beberapa sel menjadi satu sel itu juga kita temukan di halaman Home ini, nanti akan kita coba praktekkan. Format angka menggunakan persen, mata uang, lalu desimal dan sebagainya itu juga ada di halaman Home. Terus fungsi untuk mensortasi, untuk memfilter itu ada di halaman Home. Copy paste, fill, dan clear itu juga ada di toolbar Home ini. Selanjutnya adalah insert, seperti namanya ya, insert untuk menyisipkan sesuatu. Bisa berupa gambar, tabel, grafik, atau shape atau komponen. Juga hyperlink. Hyperlink itu adalah alamat address dari sebuah website. Bisa berupa ya website pada umumnya. Lalu nanti pivot table juga ada di fungsi insert ini, nanti kita akan bahas juga di pertemuan selanjutnya. Lalu sparkline atau grafik kecil yang ada di dalam sel. Lalu fungsi draw di sini digunakan untuk menggambar bebas menggunakan mouse, stylus, atau sentuhan. Nah, fungsi draw ini sendiri lebih terpakai ketika kita membaca data menggunakan tablet atau menggunakan laptop yang sudah menggunakan layar sentuh. Jika di komputer biasa mungkin fungsinya tidak akan terlalu kelihatan ya, tidak akan terlalu terasa fungsinya. Lalu selanjutnya page layout, ini untuk mengatur tampilan dan tata letak dokumen saat dicetak. Bisa kita atur margin halaman, ukuran kertas, orientasi halaman, background, watermark, dan sebagainya yang berhubungan dengan cetak-mencetak dokumen. Itu ada di halaman page layout ini. Lalu selanjutnya formula. Nah, ini adalah bagian yang mungkin akan sering kita bahas nanti. Jadi formula ini adalah bagaimana cara kita mengelola rumus dan fungsi. Dan ini nanti akan menjadi sebuah bagian yang akan sering kita gunakan untuk mengolah data itu sendiri. Jadi ada fungsi-fungsi seperti math, terus fungsi text, logical, lookup, date and time, fungsi-fungsi seperti penjumlahan, rata-rata, pengurangan, perkalian, dan sebagainya itu ada di halaman formula ini. Jadi ada formula auditing, bisa melacak rumus antar sel, name manager, mengelola nama referensi sel, auto sum, dan sebagainya. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Lalu di kolom data. Nah, ini adalah bukan kolom, di halaman data atau toolbar data. Jadi toolbar ini digunakan untuk mengelola, mengimpor, dan menganalisis data.
Fungsi utamanya yang pertama untuk mensortasi atau memfilter data, untuk membuat data validasi, untuk mengubah teks menjadi kolom data yang bisa kita gunakan, untuk menghapus duplikasi data yang ada di dalam data kita, untuk mengimpor data dari file-file file-file lain di luar ekstensi yang digunakan oleh Microsoft Excel, dan untuk menggunakan what if analysis. Mungkin what if analysis ini tidak akan kita bahas sampai sejauh itu karena kita akan fokus ke mengelola data secara sederhana. Selanjutnya adalah review. Nah, di sini untuk pengkoreksian dan kolaborasi dokumen. Jadi misalkan saya membuat satu dokumen, lalu saya meminta Anda untuk mereview. Anda bisa memberikan komen, juga bisa mengedit data yang saya berikan, tapi nanti akan ada tanda atau highlight perubahan apa sih yang Anda lakukan terhadap dokumen yang saya berikan, seperti itu. Kita juga bisa mencek ejaan kita, bisa mencek thesaurus. Thesaurus itu lebih ke seperti Grammarly ya, kalau kita tahu Grammarly untuk mengoreksi ejaan kita. Terus ada track change untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi dalam sebuah file. Lalu juga ada proteksi sheet atau workbook. Jadi ketika kita punya file tapi kita tidak ingin orang lain mengedit, nanti kita bisa proteksi sheet itu sendiri. Lalu ini untuk view, bagaimana cara kita menampilkan lembar kerja di layar. Bisa untuk zoom, freeze space ini untuk membekukan beberapa kolom atau beberapa baris. Lalu untuk split view, untuk membagi satu layar menjadi beberapa bagian. Grid lines, formula bar, page break, preview, dan sebagainya nanti akan kita tunjukkan. Lalu yang terakhir adalah kolom help untuk mendapatkan panduan terkait dengan penggunaan Excel. Bisa kita akses secara online maupun offline. Baik, mungkin akan segera kita coba saja ya untuk mengimpor dan menyimpan data. Jadi yang pertama kita lakukan, kita harus mengunduh file yang sudah saya siapkan di link berikut ini. Jadi s.id ibv 5t, coba kita kopas saja ke dalam browser s.id ibv 5t. Oke, tidak muncul sid. Oke, ternyata dia butuh karakter yang sesuai ya. Kalau huruf besar ya huruf besar, huruf kecil ya huruf kecil, karena dia sensitif dengan karakter. Nah, ini adalah data berekstensi CSV. Kita akan coba download. Nah, ternyata sudah pernah saya download. Akan kita replace saja. Ya, lalu kita buka Microsoft Excel kita. Ini sudah ada datanya. Kita akan coba mulai dari awal saja ya. Oke. Mungkin sebelum kita mulai, tadi seperti yang saya sampaikan, di home ini adalah pengaturan untuk mengatur jenis atau ukuran font, terus warna font dan sebagainya, untuk menggabungkan sel menjadi satu menggunakan merge and center, terus mengubah format angka dan sebagainya. Insert untuk menyisipkan objek-objek ke dalam data-data kita. Lalu draw ini yang saya katakan ini mungkin kurang berfungsi untuk kita gunakan ketika kita hanya menggunakan komputer atau laptop. Jadi lebih berfungsi ketika kita menggunakan layar sentuh. Page layout adalah pengaturan untuk memprint atau mencetak dokumen ketika kita butuh untuk mencetak dokumen. Formula, nah ini yang akan sering kita gunakan nanti. Jadi secara otomatis ketika kita menggunakan formula, dia bisa melakukan fungsi-fungsi yang kita butuhkan. Misalkan kalau di sini sum atau sum untuk menjumlahkan data-data yang kita
mempunyai average untuk memberikan rata-rata, count numbers untuk menghitung cacah data kita, max dan min untuk menghitung data yang paling besar, dan min untuk yang paling kecil. More function ini sebenarnya ada banyak sekali formula yang bisa kita gunakan ya. Terus recently used yang biasa kita gunakan, financial di sini untuk mengolah data accounting atau data terkait dengan keuangan dan sebagainya. Logical, nah ini untuk memasukkan formula terkait dengan logical atau if dan else, misalkan jika tidak A maka B, jika tidak B maka C, dan sebagainya. Ini untuk mengatur teks atau mengatur format teks dan sebagainya. Ada yang bisa mengecilkan semua huruf, misalkan menggunakan lower atau menggunakan upper untuk membesarkan semua huruf. Date and time untuk mencari tahu waktu dari sebuah data. Jadi misalkan kita punya sebuah data isinya tanggal, bulan, tahun, kita hanya ingin tahu tanggalnya saja atau harinya saja, atau hari apa di tanggal tersebut kita bisa tahu. Lookup dan reference ini ketika kita mau mencari referensi dari data yang lain, misalkan di sheet 2 atau sheet 3 kita punya data yang ingin kita panggil ke sheet 1, itu menggunakan fungsi lookup ini. Terus yang terakhir ada math dan trick, ini juga untuk pengolahan data secara matematis, ada sum if, dan sebagainya. Oke, jadi kita coba menggunakan tadi ya, kita import data yang sudah kita download. Caranya adalah masuk ke toolbar data, lalu kita pilih from text atau CSV, kita pilih yang tadi sudah ada di download, kita pilih, lalu kita import. Nah, secara otomatis dia akan mengetahui data yang kita butuhkan seperti ini. Nah, kenapa sih harus menggunakan import data ini? Karena kalau kita coba buka file CSV ini secara langsung gitu ya, misalkan ini, datanya akan berbentuk seperti ini. Jadi ini bisa kita olah, tapi membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka dari itu kita gunakan import ini. Import, pilih file, lalu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Lalu kita pencet load saja. Nah, dia akan langsung berbentuk menjadi sebuah tabel data yang sesuai dengan file CSV tadi. Kenapa file CSV ini penting? Karena seringkali data yang dimunculkan dari sebuah mesin CNC, mesin apapun, itu formatnya biasanya CSV. Jadi kita harus mengimport data dari CSV itu ke dalam Microsoft Excel kita. Jadi di sini sudah masuk ya data dari file CSV tadi. Lalu kita lanjut pertanyaan selanjutnya, apakah semua data terbaca dengan benar? Ya, cukup benar. Kita cek ya nanti ya. Apakah ada kolom yang formatnya perlu diperbaiki? Berapa total biaya produksi dari semua tanggal? Nah, di sini kita lihat ya, tanggal produksi formatnya berupa tanggal, bulan, tahun. Berarti sudah benar. Nama produk isinya sesuai dengan nama produk. Jumlah produksi formatnya angka, sudah sesuai. Waktu produksi sudah sesuai juga. Lokasi produksi juga sudah sesuai, dia formatnya teks. Dan biaya produksi, nah ini kita bisa mengkonvert biaya produksi ini menjadi satuan uang, jadi biar lebih memudahkan kita. Dan untuk menghilangkan koma di nol di belakang koma, kita bisa sederhanakan saja. Jadi kita bisa tahu bahwa ini adalah harga atau biaya produksi karena sudah ada satuan rupiahnya. Kita juga bisa mengubah data tanggal ini menjadi
data yang kita butuhkan. Misalkan kita lebih suka daripada angka, kita lebih suka menggunakan format bulan, misalkan seperti ini. Nah, kita bisa mengubah data tanggal, bulan, tahun menjadi bentuk bulan, bukan angka. Oke, jadi selanjutnya berapa total biaya produksi dari semua tanggal? Nanti akan kita bahas ya. Kita simpan dulu menggunakan simpan ulang file sebagai Excel dengan nama data produksi dan nama mahasiswa. Kita close dulu file yang lain, ini tidak perlu di save. Oke, jadi untuk menyimpannya bisa kita file terus save, kita cari lokasinya, saya simpan di dokumen saja. Jadi data produksi underscore nama mahasiswa. Kalau di sini saya nama saya data produksi. Oke, jadi sudah kita simpan. Soal nomor 1 sudah kita selesaikan. Selanjutnya adalah format dan analisis awal. Oh, ternyata ini tadi kita sudah ubah ya format kolom biaya produksi ke format angka atau mata uang. Lalu kita diminta untuk menghitung total biaya produksi, lalu juga untuk menghitung rata-rata jumlah produksi harian. Baik, akan kita coba hitung. Yang pertama adalah jumlah produksi. Ya, kita tinggal menggunakan rumus sama dengan sum, lalu kita pilih kolom yang mau kita hitung. Nah, dia akan ketahuan jumlah produksinya selama 10 hari adalah 1238 unit. Lalu rata-rata produksi harian. Sama, kita akan masukkan rumus sama dengan, lalu pilih average, bisa kita klik 2 kali kalau tidak mau menulis. Kita pilih data yang kita butuhkan. Seperti ini, lalu kita enter saja. Jadi rata-rata produksi setiap harinya adalah 123,8. Meskipun di sini ada yang produksinya hanya 84, tapi di sisi lain ada hari yang produksinya lebih tinggi daripada rata-rata. Ada yang bahkan sampai 194 unit dalam satu hari. Ini tadi juga sudah kita ubah menjadi format angka ya, format mata uang ya. Jadi secara langsung sudah menyelesaikan soal nomor 1. Dan soal nomor 2, 3 kita sudah tahu jumlah dan rata-ratanya. Sorotasi dan filter. Urutkan data berdasarkan jumlah produksi dari yang tertinggi ke terendah. Lalu filter data untuk hanya menampilkan produksi di kota Jepara. Lalu hitung total biaya produksi hanya untuk lokasi Jepara. Pertanyaannya, produk apa yang paling banyak diproduksi di Jepara? Lalu lokasi mana yang paling sering muncul dalam daftar? Oke, untuk ini pertama kali kita harus mengurutkan dulu jumlah produksi dari yang paling banyak sampai yang paling kecil. Tinggal kita pilih saja sort largest to smallest. Nah, di sini kita lihat rata-rata produk dan jumlah produksi ikut terfilter ya, karena memang dalam kolom yang sama. Jadi untuk agar tidak ikut terfilter, kita kecilkan dulu tabel kita. Jadi filter yang akan kita yang akan terkena efek filter nanti hanya yang berada di dalam tabel. Nah, seperti ini. Lalu pertanyaan selanjutnya, jadi di sini kita tahu bahwasannya produksi paling banyak ada pada tanggal 8 Februari, di mana dia memproduksi 194 dining chair tipe A yang diproduksi di daerah Semarang. Dan di sini ketika kita memfilter data untuk menampilkan produksi di kota Jepara, maka kita
tinggal memfilter saja. Jadi kita bisa memilih Jepara saja seperti ini. Nah, jadi kita tahu produksi yang dilaksanakan atau dilakukan di Jepara itu pada tanggal 5 dan 1 Februari, di mana mereka memproduksi dining table jenis B dan bookshelf jenis D. Nah, oke, lalu pertanyaan selanjutnya, hitung total biaya produksi hanya untuk lokasi Jepara. Oke, jadi di sini biaya produksi kita bisa jumlahkan sama dengan sum ya. Kita lihat ya, 40 ditambah dengan 32 juta, kenapa hasilnya 120 juta? Nah, ini karena di sum ini dia menjumlahkan semua produk yang tidak kelihatan. Jadi list produksi yang tidak terlihat dia ikut dihitung oleh rumus sum ini. Jadi kalau kita lihat ya, sum dia menjumlahkan dari F3 sampai dengan F6. Lalu bagaimana cara biar yang dijumlahkan hanya yang difilter saja? Itu bisa menggunakan, kalau tidak salah, aggregate. Mungkin kita sebenarnya agak advance, ini bisa kita menggunakan rumus sum if. Jadi mana yang mau kita jumlahkan ini, lalu kita pilih kriterianya yaitu Jepara, lalu kita pilih range kota atau di mana kata Jepara itu muncul. Oke, ternyata hasilnya 0 ya, karena range. Oke, jadi agak kebalik ternyata, sorry. Jadi sum if, pertama kita range kotanya dulu, baru ditulis Jepara, baru kita jumlah yang mau kita hitung jumlahnya ya. Jadi ini adalah biaya produksi yang hanya terjadi atau hanya diperlukan di Jepara. Kita lihat di Jepara 40 juta ditambah 32 juta ya. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini adalah fungsi sum if. Jadi dia hanya menjumlahkan apabila lokasi produksinya hanya di Jepara. Bisakah kita mengubah kota lainnya? Bisa. Kita coba di Semarang muncul 106 juta. Bisakah di lokasi lain, misalkan di Solo? Oke, tidak bisa karena salah ketik ya, salah ketik. Jadi harus sama persis. Nah, di Solo muncul 40.450.000 seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, lokasi mana yang paling sering muncul dalam daftar? Oke, produk apa yang paling banyak diproduksi di Jepara? Nah, berarti kalau kita lihat di sini sebenarnya bisa kita lihat ya, produk yang paling banyak di Jepara adalah, kita filter dulu. Nah, kita lihat di sini dining table tipe B ada 161, itu lebih banyak daripada bookshelf tipe D. Nah, ini kalau datanya sedikit kita bisa melakukan seperti ini, tapi kalau datanya banyak nanti diperlukan formula-formula untuk mengidentifikasi jumlah produksi terbanyak itu produk apa. Nah, nanti akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Lokasi mana yang paling sering muncul dalam daftar? Nah, sebenarnya bisa kita urutkan saja. Kalau yang ini
Kita urutkan. Nah, kita bisa hitung ya. Jepara 2, Kendal 2, Semarang ada 4, dan Solo ada 2. Kita bisa tahu Semarang ada 4. Berarti lokasi yang paling banyak ada di Semarang. Nah, sebenarnya kita bisa juga menggunakan formula ketika data ini jumlahnya ada banyak. Kalau misalkan datanya ada 1000, kita mustahil untuk menghitung satu persatu. Maka ini menggunakan formula yang namanya formula count. Jadi kita menghitung cacah berapa kali sih muncul kata Semarang, berapa kali sih muncul kata Jepara, dan seterusnya. Selanjutnya, nah ini adalah sebenarnya sudah terjawab ya, berapa total jumlah produksi selama periode, berapa rata-rata produksi harian. Nah ini mungkin yang belum terjawab, berapa produksi terbesar dan terkecil. Jadi kita coba produksi terbesar, sama fungsinya menggunakan rumus max. Kita pilih max dan kita lihat data kita. Jadi yang terbesar produksinya adalah 194, yaitu di tanggal 8 Februari. Ini kita urutkan berdasarkan tanggal aja ya. Lalu yang terkecil, produksi terkecil, sama kita gunakan rumus ya, kalau di sini min. Terus kita pilih data yang mau kita analisis. Nah, terkecil ada di produksi 73 unit, yaitu pada tanggal 7 Februari di Kota Solo. Lalu pertanyaan selanjutnya, berapakah rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk produksi setiap harinya? Nah, untuk rata-rata sebenarnya sama aja ya. Rata-rata, average, kita pilih waktu yang di data waktu yang diproduksi setiap harinya, yaitu 77,6. Nah, ini waktu yang diperlukan untuk memproduksi sekian banyak unit. Maksudnya ini waktu dari beberapa mesin yang beroperasi. Misalkan di sini ada 5 mesin, berarti masing-masing mesinnya beroperasi selama 77,6 jam dibagi 5 tiap harinya. Jadi satu mesin beroperasi sekitar 12 sampai 13 jam setiap harinya. Berapakah tingkat produktivitas setiap harinya? Nah, ini rumusnya adalah produktivitas itu sama dengan jumlah produksi dibagi dengan waktu produksi. Di sini kita perlu untuk membuat sebuah kolom baru ya, kolom baru, di mana ini adalah tingkat produktivitas. Rumusnya tadi seperti yang dijelaskan adalah jumlah produksi dibagi dengan waktu produksi. Jadi tinggal diklik saja lalu garis miring atau bagi waktu produksi. Jadi tinggal kita enter saja dan dia akan otomatis mengisi tabel kosong yang ada di bawahnya. Tapi ini masih format desimal. Kita perlu mengubahnya menjadi persen. Kita tinggal blok aja datanya lalu kita tekan tombol persen ini. Kita bisa atur desimalnya, tapi biasanya kita tidak membutuhkan sampai ke angka desimal di belakang koma seperti ini. Nah, jadi ini adalah tadi ya cara untuk menginput data melalui file berekstensi CSV dan juga untuk pengolahan data sederhana. Ini akan kita lanjutkan menggunakan formula-formula lainnya yang sering digunakan dalam mengolah biaya atau mengolah data-data produksi. Bisa nanti ada fungsi index, fungsi match, lookup, VLOOKUP, dan itu akan sering dipakai ya nanti ketika kita sudah terjun langsung ke dunia industri. Untuk saat ini, untuk pertemuan ini kita cukupkan sekian sampai sini. Barangkali ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas bisa tuliskan saja di kolom komentar. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.